Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nafi Inayati Zahro, SEMSI CTT. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Zaratun Jannah, NIM 2024-12132. Nama saya Abi Sakane Pratama, NIM 2024 2121121. Nama saya Marlin Setianingrum, NIM 2024 12135. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian dari siklus buku besar dan pelaporan. Jadi siklus buku besar dan pelaporan itu terdiri dari kegiatan pengolahan data yang saling berkaitan dengan proses pemutakhiran rekening buku besar, serta pembuatan laporan, yaitu ikhtisar hasil operasi. Siklus tersebut juga berinteraksi dengan siklus-siklus yang lain dan juga berbagai pihak, baik itu pihak eksternal maupun pihak internal. Selanjutnya adalah penerimaan berbagai informasi dari sumber lain bagi siklus ini. Yang pertama adalah informasi mengenai transaksi reguler, yang mana di dalam transaksi reguler tersebut meliputi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem persediaan. Kemudian kedua adalah bagian keuangan, yaitu transaksi pendanaan serta investasi. Selanjutnya ada Departemen Anggaran yang berisi data anggaran di dalamnya. Dan yang terakhir adalah Kepala Departemen Keuangan, yaitu berupa transaksi penyesuaian. Kemudian lanjut di slide selanjutnya. Kemudian ada aktivitas yang terlibat dalam siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama adalah pemutakhiran buku besar. Yang kedua adalah untuk posting jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan secara urut tentunya. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan-laporan manajerial. Untuk aktivitas yang terlibat yang utama itu ada di 3 pertama tadi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini adalah subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi. Jadi ada beberapa siklus. Di sini ada 5. Yang pertama adalah siklus keuangan, kemudian siklus pengeluaran, sumber daya manusia, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Dan untuk tujuan dari kelima siklus ini adalah nanti di akhir yaitu buku besar dan sistem pelaporan. Slide selanjutnya adalah pemutakhiran buku besar. Ini merupakan proses yang penting yang terdiri dari yang pertama adalah ringkasan jurnal transaksi yang berasal dari berbagai subsistem akuntansi. Kemudian yang kedua adalah individu jurnal untuk transaksi non rutin dari bagian keuangan. Kita ambil contoh 2 di sini. Yang pertama ada pengeluaran obligasi dan atau pelunasan obligasi dan bunga. Kemudian yang kedua ada pengeluaran maupun penarikan saham serta pembayaran dividen. Jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan buku besar disebut jurnal voucher dan akan disimpan pada arsip jurnal voucher. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan sistem buku besar. Yang pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit
dan jumlah kredit. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya ada perbarui buku besar. Proses ini dilakukan dengan memposting ringkasan jurnal transaksi yang berasal dari berbagai subsistem akuntansi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, dan persediaan. Pemutakhiran buku besar penting karena buku besar merupakan pusat pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan. Jika tahap ini tidak dilakukan dengan benar, maka saldo akun akan menjadi tidak akurat dan berdampak langsung pada laporan keuangan yang dihasilkan. Terus selanjutnya ada pembukuan transaksi penyesuaian. Data penyesuaian berasal dari bagian keuangan, yaitu yang pertama accruals. Di sini accruals yaitu pendapatan atau beban yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Yang kedua, deferrals, yaitu pembayaran atau penerimaan kas yang perlu dialokasikan ke periode tertentu. Yang ketiga, ada estimates. Estimates seperti penyusutan aset tetap. Yang keempat, revaluation, yaitu penilaian kembali nilai aset atau kewajiban. Yang kelima ada correction, yaitu untuk memperbaiki kesalahan pencatatan sebelumnya. Selanjutnya ada memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi dan kemudian diposting ke buku besar. Aktivitas ini sangat krusial karena menjadi jembatan antara pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Tanpa jurnal penyesuaian, laba rugi dan posisi keuangan perusahaan bisa menyesatkan. Oleh sebab itu, ketelitian dan pemahaman terhadap setiap akun akan sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Yang terakhir ada penyusunan laporan. Yang pertama ada penyusunan laporan keuangan, yaitu dimulai dengan membuat laporan laba rugi, yang kedua membuat neraca, dan yang terakhir membuat laporan arus kas. Terus yang terakhir selanjutnya ada penyusunan laporan manajerial. Pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan untuk manajemen. Yang pertama ada laporan kontrol buku besar, yaitu berupa jurnal voucher. Yang kedua, laporan anggaran, yaitu untuk perencanaan dan penilaian kinerja yang meliputi anggaran operasional, anggaran pengeluaran modal, dan anggaran arus kas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu ada prosedur pengendalian. Yang pertama ada seluruh transaksi telah diotorisasi secara tepat, yaitu setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi transaksi fiktif atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada seluruh transaksi yang tercatat adalah valid, yaitu transaksi yang dicatat harus benar-benar terjadi dan didukung oleh bukti yang sah. Yang ketiga ada seluruh transaksi yang valid dan terotorisasi telah dicatat, yaitu hanya transaksi yang valid dan telah disetujui oleh yang boleh dicatat dalam sistem akuntansi. Yang keempat ada seluruh transaksi telah dicatat secara akurat, yaitu pencatatan dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kelima itu aktiva dilindungi dari pencurian atau kehilangan, yaitu pengendalian yang baik membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara lebih efisien atau efektif. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pengendalian yang baik membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara lebih efisien dan efektif. Yang ketujuh, perusahaan mentaati seluruh peraturan dan hukum yang berlaku. Perusahaan wajib menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada seluruh informasi telah diungkapkan secara penuh dan adil, yaitu seluruh informasi keuangan harus disajikan secara lengkap dan adil agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Next. Selanjutnya ada peluang pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan buku besar dan pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada ketepatan waktu pemutakhiran data, yaitu dengan sistem berbasis teknologi, data dapat diperbarui secara real time
real time sehingga informasi selalu up to date. Yang kedua ada proses penutupan buku bulanan, yaitu teknologi membantu mempercepat proses closingan bulanan dan meminimalkan kesalahan manual. Yang terakhir ada pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis, lebih cepat dan lebih akurat. Next. Selanjutnya ada prosedur pengawasan pada siklus buku besar. Yang di sini ada ancaman. Yang pertama tuh ada kesalahan dalam mengupdate buku besar, yaitu jurnal tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kedua itu ada posting tidak akurat atau tidak lengkap. Akibatnya catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru. Akibatnya keputusan yang diambil tidak tepat. Terus prosedur pengendaliannya yaitu dengan pengawasan edit terhadap input dan pemrosesan. Yang kedua itu ada rekonsiliasi dan laporan kontrol. Terus ancaman yang kedua ada akses ke buku besar secara tidak sah. Akibatnya kehilangan data penting, buku besar tidak akurat, dan pencurian tidak terdeteksi. Prosedur pengendaliannya bisa pengawasan akses dan jejak audit yang memadai. Dan ancaman yang ketiga itu ada kerusakan data buku besar. Akibatnya itu kehilangan data dan kehilangan aktiva atau kas. Prosedur pengendaliannya ada prosedur backup sama rencana pemulihan kerusakan. Next. Selanjutnya ada pengawasan input dan pemrosesan. Yang pertama itu ada cek validitas. Pengecekan validitas bertujuan memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan memiliki bukti yang sah. Yang kedua ada cek bentuk data. Bentuk data harus sesuai dengan format yang ditentukan sistem agar dapat diproses dengan benar. Yang ketiga ada cek total debit sama dengan kredit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan jurnal sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Yang keempat ada uji kelengkapan, yaitu memastikan tidak ada transaksi atau informasi penting yang terlewat dalam pencatatan. Yang kelima ada uji pengulangan data. Pengujian ini bertujuan mencegah terjadinya pencatatan transaksi yang sama lebih dari satu kali. Yang keenam ada penetapan file standar untuk jurnal penyesuaian. Eh, itu untuk membantu menjaga konsistensi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh ada cek tanda aritmatik setelah pemutahiran. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan perhitungan setelah data diperbarui. Dan yang terakhir itu ada penghitungan total jurnal dan buku besar. Total jurnal dan buku besar harus dihitung ulang untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data. Next. Yang terakhir ada tips untuk mengurangi ancaman dan kesalahan dalam sebuah siklus transaksi. Yang pertama, gunakan dokumen yang sederhana dan mudah cara pengisiannya dan dilengkapi dengan instruksi yang jelas. Yang kedua, ada gunakan pengendalian aplikasi yang tepat seperti uji validitas dan cek file. Yang ketiga, ada sediakan ruang kosong pada dokumen untuk mencantumkan tanda tangan pengisi dokumen dan reviewernya. Yang keempat, ada dokumen bernomor urut tercetak. Itu bisa mendorong pencatatan transaksi yang valid. Dan yang kelima, itu ada pembatasan akses ke dokumen kosong. Itu bisa mengurangi risiko terjadinya transaksi tanpa otorisasi. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.